students, welcome back in Maths Lesson. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai masalah yang melibatkan pertidaksamaan. Jadi, sebelum kalian menyelesaikan masalah yang melibatkan pertidaksamaan, ada 7 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, ketika yang ditanya kedua akar real dan positif, maka kalian harus memenuhi 3 syarat ini. Diskriminannya harus lebih besar dari 0. Kemudian jumlah akar-akarnya juga harus lebih besar dari 0. Yang ketiga, perkalian akar-akarnya harus juga lebih besar daripada 0. Yang kedua, ketika yang ditanya kedua akar real dan negatif, maka diskriminannya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian untuk penjumlahan akar-akarnya lebih kecil dari 0. Perkalian kedua akarnya lebih besar dari 0. Yang ketiga, ketika kedua akar real dan berbeda tanda, maka diskriminannya lebih besar dari 0. Perkalian akar-akarnya lebih kecil dari 0. Yang keempat, kedua akar berlawanan. Diskriminannya lebih besar dari 0, kemudian penjumlahan akar-akarnya sama dengan 0 atau X1 sama dengan negatif X2. Yang kelima, kedua akar berlainan. Perkaliannya harus sama dengan 1. Yang keenam, kedua akar sama atau kembar. Jadi diskriminannya sama dengan 0. Dan yang terakhir, kedua akar tidak real atau imajiner, maka diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, saya yakin kalian pasti bingung apa sih maksud yang ke-7 hal ini. Tapi satu hal yang pasti, kalian harus mengingat ke-7 hal ini untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jangan lupa diingat. Biar kalian tidak makin bingung, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat dikurang 4X dikurang 2 sama dengan 0. Tentukan batas-batas nilai A agar kedua akar persamaan kuadrat tersebut negatif. Jadi pertanyaannya, kedua persamaan kuadrat tersebut negatif. Nah, dari ke-7 hal yang saya berikan tadi, yang diminta adalah yang negatif. Artinya yang diminta itu adalah kedua akar real dan negatif. Nah, ini dia. Yang kedua itu kedua akar real dan negatif, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah D-nya yang besar dari atau sama dengan 0. Maka kita masukin D-nya itu adalah, ingat rumus D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 ACD itu adalah diskriminan. Masukinlah dia B-nya. Dari persamaan kuadrat ini, B-nya adalah si negatif 4. Kalau dia dikuadratkan, dia menjadi minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya. A-nya adalah A dikali C-nya adalah negatif 2. Lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini menjadi 16 ditambah 8A lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kita dapat 8A lebih besar atau sama dengan, ini pindahkan menjadi negatif 16. Maka A-nya lebih besar atau sama dengan negatif 2. Ini untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua, X1 tambah X2-nya itu harus lebih kecil dari 0. Nah, penjumlahan akarnya itu sama dengan min B per A. Berarti min B. Min B-nya tadi negatif 4. Berarti negatif 4 per A-nya adalah A kecil 0. Dari sini kita mendapatkan 4 per A kecil 0, maka A-nya kecil 0, ya kan? Syarat yang ketiga yaitu
perkalian akarnya X1 kali X2 itu harus lebih besar dari 0. Perkalian akarnya itu X1 kali X2 itu sama dengan C per A, besar 0. C-nya adalah negatif 2 per A-nya adalah A, besar 0. Maka kita dapat A-nya kecil 0. Nah, dari sini kita dapat 3 bersamaan. Ini yang pertama, ini adalah yang kedua, dan ini yang ketiga. Setelah kita dapat ini, kita gambarkanlah garis bilangannya. Untuk yang pertama itu katanya negatif 2, ada sama dengannya, berarti bulatan penuh, negatif 2. Setelah itu 0 ya, 0. Oke, satu-satu kita selidiki. A, ini A ya. A katanya lebih besar atau sama dengan 2. Kalau dia lebih besar atau sama dengan, maka dia menuju ke sebelah kanan. Oke. Yang kedua, A-nya kecil 0, katanya A-nya kecil 0, ini 0. Kalau kecil berarti dia menuju ke sebelah kiri ya kan. Nah, yang terakhir juga A-nya kecil 0. Nah, A-nya juga kecil 0, berarti dia juga menuju ke sebelah kiri, sama saja yang ini. Nah, manakah daerah yang dilalui 2 kali oleh tanda ini? Yang mana dia yuk? Yang ini kan dia daerahnya. Maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka dari sini kita dapat batasnya itu A kecil atau sama dengan negatif 2 dan A kecil 0, karena di sini bulatan kosong, jadi tidak ada sama dengannya. Soal selanjutnya, diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 2mx ditambah 2m dikurang 3 sama dengan 0. Tentukan batas-batas nilai m agar kedua akar persamaan kuadrat real dan positif. Jadi ingat, real dan positif, kalau kalian ingat, itu merupakan hal yang pertama, yaitu kedua akar real dan positif, di mana ada 3 syaratnya. Yang pertama, diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, penjumlahan akarnya lebih besar dari 0. Dan yang ketiga, perkalian akarnya juga besar dari 0. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita mulai dari yang pertama. Diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ingat kembali bahwa diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, B-nya itu adalah si min 2M. Sudah, berarti negatif 2M kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah 4 kali C-nya. Ingat, C-nya itu 2M kurang 3, tidak hanya kurang 3 aja. Karena, ingat kembali ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari si X, dan C itu adalah konstanta. Jadi 2M kurang 3, maka C-nya 2M kurang 3. Dikatakan harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini min 2M dikuadratkan berarti hasilnya 4M kuadrat. Ini jadinya, lihat, 4 kali 4 adalah 16. 16 buka kurung 2M kurang 3 besar atau sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. Berarti ini jadinya M kuadrat dikurang 4 2M dikurang 3 besar sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi, M kuadrat ini jadi 8M, kemudian tambah 12, kita kali masuk ya. Oke, sampai sini kita carilah faktornya atau pembuat nolnya. Oke,
Dua buah bilangan kalau dia di jumlah negatif 8 dikali adalah 12. Berapakah itu? Jawabannya adalah min 2 dengan min 6. Oke. Maka dari sini kita mendapatkan nantinya si M-nya sama dengan 2, atau dari sini kita dapat M-nya sama dengan 6. Oke, ini untuk yang pertama. Syarat yang kedua, penjumlahannya. X1 tambah X2-nya lebih besar dari 0 atau min B per A. Min B, ingat, saya langsung buat aja. Min B-nya kita dapat tadi min 2M, ya kan? Maka kita tulis min 2M per A. A-nya adalah 4. Oke, sampai sini berarti ini tadi yang diminta besar 0. Oke, ini jadinya, saya lanjut di sini. Ini kan jadinya 2M per 4 besar 0. Sudah. Maka ini menjadi M besar 0. Nah, untuk syarat yang ketiga, perkalian akar-akarnya besar 0. Perkalian akar-akarnya itu sama dengan C per A. C-nya tadi itu adalah 2M dikurang 3 per A-nya 4 besar 0. Oke. Maka dari situ kita kali silang, ini jadinya 0 ya kan. Maka kita dapat 2M kurang 3 besar 0. Berarti 2M besar 3. Maka kita dapat M-nya besar dari 3 per 2. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu gambarkan garis bilangannya. Yang pertama kita dapat 2 dan 6. 2 dan 6. Ada sama dengannya ya. 6-nya juga. Oke, ada sama dengannya. Nah, yang ini kita uji dulu seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Ininya positif, variabelnya ini positif. Positif kali positif adalah positif. Maka letakkan di sebelah ujungnya itu dia positif. Kemudian yang ini negatif, kemudian yang ini positif. Sudah. Yang diminta adalah yang lebih besar atau sama dengan 0. Maka dia menuju ke daerah yang positif. Selanjutnya, di syarat yang kedua, dia mintanya M-nya besar 0. Berarti saya tambahi satu lagi. Di sini 0. Saya tambahi 0. Besar 0, maka arahnya ke sebelah kanan. Oke. Dan yang terakhir, M-nya lebih besar dari 3 per 2. 3 per 2 berarti kira-kira di sini lah saya anggap 3 per 2. Nah, lebih besar dari 3 per 2. Oke. Manakah daerah yang dilalui sebanyak 3 kali dari garis bilangan tersebut? Jadi kalau kita lihat daerah-daerah yang dilalui sebanyak 3 kali, karena di sini ada syaratnya 3 kan. Jadi yang sebanyak 3 kali yaitu yang pertama adalah ini, ya kan? Ini kena 1 kali garis ini, juga kena yang ini garis ini, yang ini kan. Maka daerah yang pertama itu yang ini. Kemudian daerah yang kedua yang mana? Ya, yang ini, yang daerah keduanya. Nah, jadi kita dapat batasnya. Yang pertama untuk yang ini, kita dapatnya itu adalah M lebih besar dari 3 per 2. Ini bulatan kosong ya. Kemudian lebih kecil sama dengan 2. Ini tadi bulatan penuh, ya kan? Atau kita dapat satu lagi yang ini. M lebih besar sama dengan 6. Jadi inilah batas-batas dari kedua akar bersamaan.
kuadrat tersebut. Sekian materi kita hari ini, saya harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, and comment. Thank you for watching and goodbye.